Oke, jadi kemarin saat gue lagi liat-liat sosmed, gue nemu video masak-masak orang Chinese gitu. Dan gue jadi kepikiran gitu sama pengalaman gue dulu yang berhubungan sama masak. Nah, masak. Sedikit fun fact, gue tuh anak terakhir dari dua bersaudara dan itu laki semua. Nah, mau nggak mau, kalau misal mak gue lagi masak, gue juga ikut bantuan masak gitu. Entah itu goreng-goreng atau cuman sekedar bantu-bantu dikit lah. Ya walaupun gue lebih sering bantuin makan sih, hehe. Tapi ya, pokoknya gue jadi lebih sering masak lah dan tahu seluk-beluk masak. Nah, dari SD gue tuh udah sering masak sendiri gitu. Entah itu goreng telur maupun masak mie instan. Dan itu gue udah ngerasa gitu kalau gue udah menjadi si paling bisa masak gitu. Nah, gue dari SD sebenarnya nggak pernah belajar sama sekali gitu soal masak. Kayak tiap kali masak gue tuh selalu cari aman doang gitu. Kayak masak telur ceplok doang sih, kayak nggak pernah gitu yang aneh-aneh. Misalnya kayak telur mata sapi setengah mateng. Jujur aja gue sama sekali gak suka gitu sama telur setengah mateng yang kuningnya tuh masih rada encer itu, rada cair gitu. Kayak apa gitu yang bisa dinikmatin dari itu? Apa creamy gitu? Apakah lidah gua yang terlalu istimewa gitu sampai-sampai gua nggak bisa ngerasain nikmatnya telur setengah mateng? Atau emang telurnya aja gitu yang beda sama telur yang enak dibikin telur setengah mateng? Ya sebenarnya nggak tahu juga sih gua. Ini kok malah bahas telur ya? Nah oke, balik ke topik awal. Nah ngomong-ngomong soal masak, waktu SD gua beberapa kali itu nyoba masak sendiri sambil eksperimen sekalian. Nah, ada satu kejadian dan awalnya itu gua makan sayur gitu yang dibikinin sama mak gua. Dan gua ngeliat di sayurnya itu ada wortelnya. Nah, jadi gua keinget dulu sama guru gua di sekolah yang bilang kalau wortel itu bagus buat mata. Nah, jadinya gua mau masak sendiri kan. Nah, coba lo pikirin deh. Anak SD yang tanpa ilmu apa-apa tentang masak mau nyoba masak sendiri. Kayak kemungkinannya cuma dua. Yang pertama rasanya gak enak atau jadi racun pemusnah massal. Nah, gue mulai tuh masaknya. BTW begini, gue mau bikin semacam sup ya atau sayur gitulah. Nah, lu tahu apa aja bahan yang gue pakai buat masak? Itu tuh cuma air, wortel, sama garam doang. Gue ngerebus air. Abis itu gue masukin wortel yang udah gue potong-potong, sama gue kasih dikit garam. Udah itu doang. Gua tungguin bentar kan. Nah saat gua lihat tuh airnya berubah warna gitu, rada kecoklatan gitu. Dan sebenarnya nih ya, sebenarnya gua sendiri tuh gak tahu gitu gimana tanda air udah mateng apa belum. Dan karena gua rasa warnanya udah beda, jadinya gua matiin kompornya dan supnya gua taruh di mangkok. Dan waktu gua cobain, ini gua gak bohong dah, ini tuh rasanya pahit banget. Asli dah, gue udah berekspektasi tinggi gitu. Kayak minimal ada rasa asin-asinnya gitu kayak. Tapi ini beneran gak ada asin-asinnya sama sekali. Selanjutnya, yang kedua, gue mau bahas tentang telur lagi. Nah, gue dulu pernah itu pengen nyoba bikin telur rebus karena gue udah tahu itu cara bikinnya. Tapi waktu itu gue belum pernah sama sekali itu bikin telur rebus. Akhirnya gue bikin asal aja kan. Tinggal ngerebus air sama nyemplungin telur doang. Nah mungkin kelihatannya lancar-lancar aja ya. Kayak semua orang bisa gitu bikin telur rebus doang gitu kan. Nah ada satu masalah di sini. Gue gak tahu tanda telurnya udah mateng apa belum. Nah jadinya saat air udah mendidih, gue tungguin itu cuma sekitar 2 menitan doang gitu. Dan abis itu langsung gue angkat. Nah gini deh, di Google waktu buat ngerebus telur setengah mateng aja itu 4 menit. Lah ini gua malah cuma 2 menit. Kayak telur gua tuh jadiin kayak telur seperempat mateng gak sih? Dan saat gua buka telurnya emang masih rada encer gitu kan. Sebenernya saat gua ngelihatnya itu gua udah kelihatan selera gua gitu buat makan. Tapi karena gua nggak mau mubazir ya kan, jadian tetap gua makan dikit. Dan jujur itu nggak enak. Dan kayaknya itu udah jadi awal mula gitu. Gua nggak suka sama telur yang setengah mateng atau seperempat. Ya sama aja lah pokoknya. Nah selanjutnya ngomongin telur lagi. Kali ini telur goreng. Nah karena gue udah sering bikin dan makan telur goreng, jadinya makanan yang gue bikin kali ini tuh enak. Hehe, aman. Sampai suatu saat. Nah waktu itu gue mau bikin telur goreng lagi kan. Nah biasanya gue itu sebelum goreng telurnya, biasanya gue kasih garam gitu lah atau micin lah biar enak. Tapi entah ide brilian apa yang masuk kepala gue malah sengaja campurin telur sama gula. Nah gue mikirnya tuh kayak hasilnya bakal enak gitu, manis-manis gurih. Tapi takdir berkata lain. Sumpah dah itu tuh telurnya bener-bener gak enak. Kayak lebih enakan telur setengah mateng daripada ini. Dan akhirnya gue tambahin kecap kan tuh di telurnya. Dan ya
Ya masih gak enak lah, tapi mendingan. Dan gua karena nggak mau mubazir kan, akhirnya tetap gua abisin gitu kan. Jangan sekali-kali dah telur goreng pakai gula. Bener ya? Kayaknya gua emang keseringan bikin makanan aneh gitu kan. Kayaknya gua jadi mikir gitu, kalau misal gue ikut MasterChef, gua kira-kira bisa lolos nggak ya? Waktu tinggal 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Bentar ngapa? Ayolah, oke lah, ini chef makanan saya. Terlihat menjanjikan. Apa nama makanannya ini? Namanya adalah Yang Zetang, chef. Nama makanan yang menjanjikan. Mari saya cicipi ya. Rasanya cukup unik ya. Apa tadi nama makanannya? Yang Zetang, chef. Yang kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia adalah sup biji domba. Sup biji domba. Oke, selanjutnya waktu gua SMP, gua pernah bikin cimol. Hehe, aci di mall-mall. Iya gak sih? Yang sebenarnya gua nggak terlalu bisa bikin sih, tapi gua tahu dikit-dikit lah bahan sama cara masaknya. Nah, singkat cerita gua udah campurin semua bahan itu dari tepung tapioka, terigu sama bumbu penyedap. Dan gua jadiin adonan. Nah, gua ambil adonannya dan abis itu gua bentuk kecil-kecil dan gua masukin ke wajan. Ya, kayaknya masih aman-aman aja ya. Tapi ya, ternyata ada satu ancaman gitu yang nggak gua ketahui, yaitu cimolnya sendiri. Karena apa? Nggak, bukan karena rasanya nggak enak, tapi saat digoreng tuh cimolnya tuh meledak. Yang otomatis minyaknya ikut meledak. Dan jujur aja deh, siapa sih yang nggak takut kecipratan minyak panas? Kadang gue heran gitu. Kemarin gue tuh nemu video emak-emak lagi masak gorengan, tapi tangannya tuh ikut nyemplung woi. Itu wah gila sih, gitu kayak bukan manusia. Kadang gue aja tuh kayak kena satu tetes doang tuh kadang gue udah teriak gitu kan. Sungkem dah gue sama suhu. Sama kalau gue lagi masak dan minyaknya meledak-ledak, itu kadang gue kalau matiin kompor itu gue pasti pakai sapu gitu, gagang sapu. Kalau enggak ya gue kadang langsung lari ke kompor gitu kan. Nah, gue cepet-cepet dah matiin kompornya dan habis itu gue langsung lari ngejauh gitu. Ya, emang segitunya gitu. Gue nggak mau kena minyak. Dan oke, videonya kelar dan ya, ekspektasi gue tuh sebenarnya video ini tuh bisa sampai 10 menitan lah atau lebih gitu kan. Dan ternyata ya cuma segini doang. Dan ya oke. Dan BTW makasih buat Bang Idang dari Harigram udah mau gua ajak collab. Dan buat Bang Dado karena udah bedah channel gua itu. Jadi channel gua bisa dibilang kayak promosi gratis gitu di channel Abang. Dan ya mungkin itu doang yang bisa gua omongin. Dan next video gua bakal lebih cepat lagi mungkin uploadnya. Dan oke, makasih buat udah nonton, bye bye.